Sekarang nih buat jamaah Islami Tinda yang ada di rumah ya, sama-sama kita kembali lagi melihat sebuah video tayangan ya tentang film pendek motivasi paling maut nih untuk sholat duha. Masya Allah, penasaran banget nih seperti apa. Ini dia tayangannya. Gini mas, saya kan sering sholat duha tuh tiap bulan, tiap minggu. Tanya sholat duha itu kan benar rezeki, tapi kok rezeki saya kok gak tambah-tambah ya? Gimana ya? Iya, ini mungkin banyak pertanyaan juga yang ditanyakan oleh jamaah ya kan. Saya udah rajin Mas Fadli ya kan, sholat duha, bahkan katanya sering banget gitu ya kan sholat duha, tapi rezeki nggak ditambah-tambah. Tapi gini, melihat tayangan tadi ini ada apa mungkin yang menyebabkan rezeki ini tetap sulit walaupun telah melakukan sholat duha, ini perlu dijelaskan juga sama guru kita kembali nih, Habib Usman. Mohon izin, tafadhol Habib. Afwan Bang Fadli, afwan Habib Nabil, afwan Syarsyam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sebab rezeki tetap sulit walaupun sholat duhanya setiap hari. Walaupun sholat duhanya enggak tinggal. Yang pertama adalah kita harus bertaubat kepada Allah, meminta ampunan kepada Allah dengan sebaik-baiknya. Kalau misalkan kita masih punya dosa-dosa besar, kita belum taubat, maka disitulah macetnya tuh, duhanya tuh. Oleh karena itu taubat kepada Allah. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallah taubatan nasuha. Hai orang-orang yang beriman, taubat kepada Allah dikedepankan. Dengan taubat sebaik-baiknya taubat, sebenar-benarnya taubat atau semurni-murninya taubat. Manusia yang bertaubat, meminta ampunan kepada Allah, niscaya doanya insya Allah dikabulin. Amin. Yang kedua, jangan tidur di pagi hari. Yang pertama tuh suruh taubat, yang kedua jangan tidur di pagi hari. Karena Rasulullah SAW mendoakan umatnya, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ayo nih, doanya Rasulullah nih biar sampai sama kita nih. Gimana yang didoakan Rasulullah? Rasulullah berdoa, berikanlah keberkahan. Siapa? Kita nih semua umatnya Rasulullah di waktu pagi hari. Kalau kita meminta kepada Allah di waktu pagi hari, berarti kita ini hamba yang dimana hambanya Allah meminta akan Rasulullah SAW mengabulkan doanya Rasulullah kepada kita. Rasulullah udah doain, kita tinggal aminin doang. Salat duha salah satu ikhtiarnya. Dan juga ketika kita inginkan doa kita dikabulkan oleh Allah, yang ketiga adalah bertakwa. Ittaqullah, bertakwalah kepada Allah. Ittaqullaha haitsu ma kunta watbi'atil hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Bertakwa kepada Allah dimanapun kamu berada. Tadi yang disampaikan Habib Nabil tuh. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Nih, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, yang mendekatkan diri kepada Allah, niscaya dia akan mengadakan baginya jalan keluar. Ada pintu jalannya tuh. Yang tadinya susah dikasih kemudahan. Yang tadinya dikasih kemudahan lebih mudah lagi. Kenapa? Dikasih jalan keluar oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah lah yang memberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Jalan aja bisa dapat duit. Kenapa bisa dapat duit? Ditanya, oh tanah itu punya siapa? Oh punya si Fulan. Disamperin, ya kan? Oh ini tiba-tiba jadi. Tahu-tahunya dapat 2,5%, ya kan? Tanpa sengaja. Ini rezeki yang Allah taala berikan. Yang penting bertawakal kepada Allah. Niscaya Allah cukupkan rezekinya. Tapi ingat, tadi ini pertanyaannya menarik, sangat menarik. Kenapa dibilang sangat menarik? Saya sholatnya rajin, ibadahnya rajin. Bahkan gak berhenti-berhenti, malamnya pun rajin. Ingat, dicintai sama Allah, disayangin sama Allah, dicintai belum tentu dikasih. Dikasih belum tentu disayang. Disayang belum tentu dikasih. Dikasih belum tentu disayang. Contoh, saya punya anak kecil usia 2 tahun. Gak bisa berenang, punya kolam renang. Dalamnya 2 meter. Kira-kira dikasih atau enggak? Jangan dong. Jangan, berarti kecuali kan kalau pakai balon, pelampung. Iya, kita sayang gak sama anak kita? Sayang. Nggak dikasih karena kita sayang, takut dia tenggelam. Takut dia tenggelam lewat. Terus misalkan ditanya, saya ini sholatnya rajin, ibadahnya rajin, tapi saya duitnya susah banget ya kan. Berarti kamu adalah orang yang disayang sama Allah, takut besok melakukan perbuatan maksiat atau dosa. Bentengi dulu dirinya dengan takwa kepada Allah, agar apapun yang didapat tadi, menjadikan semuanya halalan thayyiban. Dapat yang halal, keluarnya halal, lagi baik dan berkah. Siapkan wadahnya dengan sebaik-baiknya. Ini adalah sebuah hal yang dimana harus kita jalankan. Kalau kita mau mendapatkan ridhonya Allah. Siapapun manusia pengen dapat ridhonya Allah. Dimudahkan urusannya dengan bermunajat kepada Allah. Bertakwa ini adalah salah satu sumber untuk mendapatkan keberkahan dunia dan akhirat. Amin. Jadi jangan dibilang, saya sholat rajin, ibadah rajin, tapi saya nggak dapat nih. Jangan kayak gitu. Tapi wadahnya dulu digunakan sebaik-baiknya agar rezeki yang datang
kita udah siap mau ke arahnya kemana. Betul. Halalan thayyiban mubarakah. Masya Allah, karena ada juga banyak orang yang mohon maaf sebelumnya ya, karena tidak menyiapkan semuanya, imannya dan segala macam, pada saat dapat rezeki banyak, Buat maksiat. jadi Buat dosa, maksiat, ya kan? nauzubillah min zalik. Nah itu yang tidak diharapkan. Ya, mungkin salah satunya adalah bagaimana kita membentuk kepercayaan juga kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau seandainya dititipkan harta, ini bisa amanah. Amin, Betul, amin ya amin. rabbal alamin. Tadi kalimat yang menarik, dikasih belum tentu disayang. Betul. Disayang belum tentu dikasih. Belum tentu dikasih. Jadi kita ambil segala sesuatunya, pokoknya segala yang Allah kasih kita itu adalah yang terbaik buat kita. Amin, amin ya rabbal alamin.